Sehingga apa yang dilakukan oleh pemborong-pemborong itu ke operator crane, Mas, ini tolong diangkat ya nanti ya jam 8 ya. Ini. Kelapanya ambil di sana tadi harus ya Mbak. Masa? Jangan Pak. Mbak, video saya ditonton ribuan orang biasanya. Ya, tak promosiin ya, tapi hari ini dapat diskon ya. Ya wes. Ya masih. Ya, jadi kita bahas video tadi, atau saya tampilkan lah di sebelah ini videonya dari Tok Tok. Ya. Bahasnya bukan bahas yang gimana ya, saya punya cerita. Jadi seperti yang saya bilang di video Tok Tok dan IG saya tadi itu, saya ada cerita hal tersebut. Yang cerita itu dosen saya dulu, karena selain ngajar, dosen saya dulu juga ngerjakan pekerjaan-pekerjaan repair kapal. Nah, repair kapal itu atau perbaikan kapal itu ada yang terencana dan ada yang tidak terencana. Yang terencana dia harus dilakukan di atas dock ya, dan dock itu harus terdaftar sehingga marine inspector dan surveyor kelas bisa melakukan survei ya. Lalu ada laporan segala macam, itu yang terencana. Nah, ada pekerjaan maintain atau perbaikan yang tidak terencana. Contohnya misalnya kapal kandas atau kena karang atau kena kerangka kapal yang tenggelam seperti itu pekerjaan repair yang tidak terencana. Nah, seperti ini tadi saya tidak tahu ya video itu ngedoknya direncanakan atau tidak direncanakan. Tapi kalau kapal segede itu harusnya kegiatan itu tidak direncanakan ya. Itu ada kegiatan yang perlu diperbaiki pada saat itu, dan mungkin jangka doknya itu masih lama gitu. Atau misalnya contohnya gini, kapal ini baru selesai ngedok, atau kalau kita lihat tadi itu kan sudah banyak tritipnya ya, sudah banyak tritipnya. Kemudian dia setelah 3 bulan atau 6 bulan berlayar itu kan baru saja ngedok ya. Setelah turun dok ada 6 bulan, kemudian ternyata ada masalah di kemudi atau masalah di apa gitu. Itu kemungkinan itu dilakukan pengedokan secara emergensi itu tadi. Dan itu bukan hanya emergensi ya, tapi itu juga menyangkut di mana kapal itu berada. Kalau misalnya dia pas di daerah yang tidak ada fasilitas docking, kemudian kapal itu sedang berlayar ke situ, lalu ada masalah dan di situ lihat penurunan airnya, pasang surutnya itu sangat ekstrim, maka dia bisa memutuskan melakukan perbaikan di sela-sela ya pada saat surut itu tadi ya, seperti itu. Atau mungkin juga aku lali ngomongnya more. Atau mungkin juga kapal itu non kelas ya, non kelas, kemudian perbaikannya juga bukan perbaikan yang terencana, atau mungkin terencana tapi saya tidak usah teruskan lah ya, itu nanti akan menyangkut kawan-kawan yang bekerja di bidang itu. Saya hanya akan cerita saja apa yang diceritakan oleh dosen saya dulu ya ke teman-teman, dari mulai ya pembukaannya nanti seperti apa akan saya ceritakan persis seperti apa yang diceritakan oleh dosen saya dulu. Dan perlu kalian tahu, saya berada di rumah makan apa ini ya, di daerah Sambas. Ini enak tempatnya, jadi di sini ada itu. Kalian bisa makan-makan di situ, cuma karena ini panas ya, ini untuk nyore, biasanya sore hari gitu dia ada orang-orang yang makan di situ. Ya, karena panas maka kita cukup ya di sini saja lah ya, tuh sama teman-teman itu. Dan ini saya juga mau promosi kaos Chief Officer. Banyak, saya nanti akan buat cincu Chief Officer, Kapten. Kemarin udah bikin, rencananya saya jual, cuma karena ya baru coba ya, makanya saya bagi-bagikan. Banyak yang saya bagikan, dan ini termasuk bagus ini ya, sablonannya ya tidak luntur. Kalau ini luntur, ini yang jelek, ini harganya cukup 150.000 tapi hasilnya begini. Ini baik, saya bikin kemarin di harga 180-an ya modalnya kalau kalian pesen ya tentunya 5 kali lah. Lu istimewa lo Pak Taman yang bikin, ada pengetahuannya ya, makanya kaosnya enggak, nanti kita hitungkan lah ya. Ya, jadi saya berada di warung ini. Ini ada di Sambas, tepatnya di sini. Saya tunjukkan mapnya juga ini di sini. Ya, kalian bisa mampir. Cari aja rumah makan terapung gitu ya, di Pemangkat, bukan Sambas, Pemangkat. Masuk ke Kabupaten Sambas tapi ini daerah Pemangkat. Ya, saya akan cerita sambil duduk biar enggak pusing kalian.
Nah, oke ya. Jadi kok punya dosen Pak? Memang Bapak dulu kuliah? Ya pernah sekolah ya, tapi nggak tahu namanya kuliah atau apa. Yang jelas yang ngajar dulu dosen ya. Dan pernah ada cerita almarhum Pak Suyitno, salah satu dosen pembimbing tugas merancang saya. Ya, jadi mulai lens plan, kemudian GE, kemudian TR1 dulu lens plan, dan apa ya dulu ya, hidrostatik kalau tidak salah, lalu agak lupa lens plan. Yang paling teringat itu lens plan. Jadi gambar saya dipuji ya karena mungkin beliau sudah tahu bahwa ke depan saya akan pekerjaannya fokus di situ ya, desain segala macam tentang dunia perkapalan. Makanya dulu beliau bilang ke teman-teman saya yang waktu itu ada 5-6 orang yang asistensi gitu ya, dia bilang kon gambar itu koyo jadi lo, nah, gitu. Dulu almarhum Pak Yet itu bilang gitu karena proyeksi, karena lens plan itu kan proyeksi ya, pandangan depan, pandangan samping, pandangan atas. Kemudian saya diuji titiknya, titik suruh di pandangan depan kasih titik, suruh cari titik itu di pandangan samping, di pandangan samping kasih titik, suruh cari itu di pandangan atas dan pandangan depan. Itu jelas sekali saya jelaskan dengan ya cukup detail dengan gambar itu. Makanya almarhum Pak Yet bilang ke teman-teman saya, kon gambar koyo iki loh gitu. Dan itu satu kebanggaan karena ya berhasil dan dapat nilai A waktu itu ya. Oke, jadi ceritanya beliau dulu itu dosen senior di perkapalan ITS. Dan ya mungkin kalian beranggapan bahwa dulu dosen itu mungkin sampai sekarang ya kalau enggak meroyek itu mungkin gajinya agak kurang. Saya ngomong apa adanya aja ya. Makanya dulu itu sambil dimintain tolong karena mungkin kurangnya yang ahli di bidang itu, atau mungkin sudah kenal atau apa, yang penting dipercaya untuk repair kapal-kapal mereka. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, jadi repair itu ada yang teratur, ada yang terencana, dan ada yang tidak terencana. Nah, dulu Pak Yet itu pernah melakukan repair seperti itu. Jadi ada kapal habis tabrakan, perlu ganti di lambungnya ya. Kalau kapal itu tubrukan ya, bukan tabrakan. Mungkin kalau tabrakan itu terkesan ringan, ya barang ringan yang nabrak gitu. Nah, mungkin ini kalau kapal bener dikatakan tubrukan itu karena memang dia gede dan berat, makanya dari bahasanya tubrukan gitu. Nah, pada saat itu setelah tubrukan ada repair. Ya, repair yang mungkin ya tidak terlalu gede tapi harus di repair karena kalau tidak di repair kapal itu tidak bisa bergerak gitu. Nah, lihat kondisi waktu itu ya. Jadi ada di daerah mana dulu katanya pasang surutnya itu ekstrim sekali. Itu ada di daerah Sulawesi kalau tidak salah, itu sama juga. Dan kemarin saya ke Batam tapi tidak terlalu ekstrim di Batam ya. Yang ekstrim itu di daerah Sulawesi. Perbedaan pasang surut itu bisa sampai 2 meter. Sehingga ada daratan yang tadinya tenggelam 2 meter dan kapal itu bisa masuk ke situ ketika surut, dia benar-benar habis airnya. Ya seperti itu tadi. Ya didudukkan di situ ya, kandasnya pada saat pagi biasanya. Cok ono klotok saya ya, engkau keganggu suarane. Oke, kita lanjut ya sambil ngudut, tapi jangan ditiru karena merokok membunuhmu, tapi tidak membunuhku ya. Merokok membunuhmu tapi tidak membunuhku. Ya kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada pekerjaan enak anjene rek. Ojo dianu ta ya. Wong rokokan iku wis jarno ya. Nah, itu. Ya, jadi dulu itu beliau bercerita ada satu daerah yang pasang surutnya itu tinggi sekali. Bisa sampai semeter lebih, bahkan 2 meter. Jadi dia surut pagi, kemudian kapalnya tadinya ngapung ya, draftnya mungkin sekitar 1,5 atau mungkin 1,8 atau mungkin intinya dia masih bisa ke situ ya, ke daerah yang nantinya kalau surut dia akan terduduk kapalnya. Jadi dia posisi di situ, kemudian pagi dia surut. Ini dikejar. Pokoknya ada progres. Hari ini harus selesai ini gitu. Jadi pada saat nanti air pasang dia udah selesai. Minimal di satu titik itu udah selesai. Kemudian besok dilanjutkan lagi gitu ya. Dilanjutkan lagi. Nah, waktu itu karena cuma replating, enggak cabut shaft, enggak segala macam, makanya itu ceritanya itu seperti itu. Nah, kalau ada teman yang nanya tadi, "Pak, ini gimana? Apakah bisa dilakukan seperti itu?" Bisa. Ya, jadi pengedokan, perbaikan kapal itu bisa dilakukan seperti itu. Ketika mungkin ya saya sebutin di awal tadi, dia di antara waktu dok itu masih lama.
ya. Misalnya baru ngedok 3 bulan, atau kalau misalnya duitnya banyak ya dia pasti akan naik dok lagi gitu. Bukan masalah duit juga, kadang-kadang di daerah tertentu kapal itu berlayar di daerah yang tidak ada fasilitas dok. Ya kan banyak ini di negara kita yang masih belum ada fasilitas pengedokan, makanya terpaksa dia melakukan pengedokan di daerah yang pasang surutnya cukup ekstrim itu. Dan itu pekerja-pekerjanya harus punya rencana, karena jangan sampai nanti misalnya dia belum selesai nutup plat ternyata air udah pasang ya. Dan itu juga mengacu ke namanya daftar pasang surut ya. Daftar pasang surut yang diterbitkan oleh apa ya pasang surut itu ya? Dimet ya? Kok Dimet? Bukan Dimet. Hidro apa gitu loh. Enggak tahu lah ya, kalian cari sendiri ya. Pokoknya ada daftar pasang surut yang di situ ada jam-jamnya. Tanggal sekian, jam sekian itu dia surut. Kemudian tanggal sekian, jam sekian itu dia mulai pasang. Nah, dilakukan seperti itu. Ya. Dilakukan replating, kemudian kalau misalnya perlu perbaikan propeller atau apa, ya segala macam. Pokoknya intinya kapal ini bisa ketika melakukan perbaikan yang tidak terencana dengan metode dikandaskan seperti itu. Bahkan ini lebih bagus loh. Dulu cerita almarhum itu seperlunya saja ya, di bagian depan dia sobek, maka yang dikandaskan cukup di depan saja, di belakang masih tercelup air. Ini tadi kan merata, dia duduk di atas pasir itu merata dari depan sampai belakang. Dulu beliau itu hanya di depan saja dan yang perlu dilakukan replating saja. Seperti itu, Rek. Ya, itu cerita pertama. Cerita yang kedua tidak ada hubungannya dengan pertanyaan tadi ya. Cuma ini beliau juga yang bercerita, dan ini mungkin kalian yang bekerja di galangan, siapapun yang nonton video ini, di bagian operator CNC dan di bagian operator crane ya. Dulu beliau pernah bercerita. Jadi ada ceritanya, ada membangun kapal di DPS waktu itu, Dok dan Perkapalan Surabaya. Lagi banyak ada beberapa kapal yang dibangun ya, misalnya ini 1, 2, 3, saya ambil contoh 3 saja dengan pemborong yang berbeda-beda. Nah, jeleknya waktu itu dia hanya punya fasilitas crane itu 1, sehingga operator crane-nya juga 1. Nah, ini yang crane dulu ya, ini pengalamannya berbeda. Kalau yang CNC tadi bukan cerita beliau, tapi itu murni cerita saya, kejadiannya di Malaysia. Ini saya cerita yang diceritakan beliau dulu. Ada operator crane dan ada 3 kapal sedang dibangun, tanker waktu itu, sama-sama gede, pemborongnya beda-beda. Nggak tahu itu teman-teman yang bekerja di galangan sekarang masih ada nggak seperti itu. Jadi Leng, tolong duit Leng, 50.000 atau 100.000 gitu, sambil saya contohkan ke teman-teman ya. Jadi dulu kalau pemborong itu mau nyuruh operator crane ngangkat apa, misalnya panel yang mau dipasang gitu ya, operator crane-nya kan cuma 1 nih, sedangkan ini progresnya sudah dikejar, harus selesai. Ya mungkin tidak harus selesai, tapi makin cepat makin bagus. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemborong-pemborong itu ke operator crane, Mas, ini tolong diangkat ya nanti ya jam 8 ya. Nih. Ini 50.000 nih. Kemudian pemborong satunya ada 100.000 Mas, jam 8 ya ini. Seperti itu terjadi Rek, dan tidak mungkin beliau bohong ya, karena beliau pengalaman ya kayak gitu, tidak perlu ditutupi lah ya. Apa yang itu ya jelek di situ ya, jeleknya mungkin bagi operator crane-nya ya, tapi waktu itu beliau ceritakan kejadiannya sampai seperti itu. Beliau waktu itu jadi pengawas ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin bukan QC, karena QC itu dari galangan. Beliau itu independen dari luar ya, jadi dipercaya oleh salah satu pemilik kapal yang dibangun itu untuk melakukan pengawasan. OS ya, owner surveyor. Nah, itu dilihat. Jadi pemborong ini kalau minta si operator crane itu tadi untuk ngangkat barangnya yang mau diinstal atau mau dipasang di proses pembangunan itu, selalu gini. Ya mungkin itu dulu zaman-zaman tahun 80-an mungkin, beliau jadi dosen itu tahun 80-an ya. Itu yang masalah operator crane. Nah, yang masalah operator CNC itu terjadi di Malaysia. Ya, CNC operator. Saya enggak tahu ya di Batam di mana yang misalnya ada pemborong dengan 1 mesin CNC yang ada di galangan itu, fasilitas galangan itu hanya punya 1 mesin CNC. Kemudian operatornya hanya 1, sedangkan dia ada beberapa kapal yang dibangun, dan pemborongnya yaitu tolong dong potongkan floor ini
wah saya ada pesanan kemarin, nah ini belum selesai. Inilah gitu. Nggak tahu sekarang masih terjadi nggak seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak lah ya, mudah-mudahan tidak. Kerja profesional mungkin ada planning, ya mungkin ada planning. Jam sekian sampai jam sekian saya motongnya untuk blok ini. Jam sekian sampai jam sekian saya motongnya untuk blok ini. Jam sekian sampai jam sekian blok ini. Mudah-mudahan seperti itu. Karena yang ini terjadi di Malaysia. Ya saya tidak menuduh kalian sekarang seperti itu, tapi yang seperti itu pernah terjadi ketika saya kerja di Malaysia. Operator CNC duitnya wakeh dibandingkan QC dan engineer waktu itu. Ya, ya? Itu cerita apa sih Pak? Serokokan sih lah. Karo ngombe es teh ya. Ben aku gak ngomong dhewe, ya apa kira-kira saka ceritaku iku mau. Operator crane karo operator ndak usah bahas masalah dok sing di pantai lah ya. Ya apa? Operator crane sing koyo ngono iku kudu diapakno ya. Salah ndak dek? Hah? Yuk wake saiki Cak ngurus apa ya? Ngurus SIM ya. Ngurus aku wake. Sekarang saya masih ada gitu. Apalagi dulu gitu lah ya. Gitu. Kalau operator CNC juga sama mungkin. Ini Cak Dito ini. Surat apa? Ya wes, gitu aja. Apa Leng? Mau komentar apa kamu Leng? Hah? Mau komentar apa kamu? Ya wes, ngikut ya. Ya udah Rek ya, itu saja cerita hari ini. Mungkin tidak bermanfaat bagi sebagian orang, tapi insya Allah bermanfaat bagi yang lainnya. Ya wes, itu saja. Apa? Ya wes, gitu aja. Selamat menikmati weekend karena ini hari Sabtu ya, tanggal 27 ya. 28 September 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.